Bagaimana kalau diketahui memang terjadi kecurangan? Bagaimana kalau diketahui penempatan penjabat gubernur, bupati, wali kota adalah bagian dari rekayasa, sebagaimana rekayasa gentong babi? Ini Bang Kodari tahu persis, politik gentong babi itu efektif dimanapun negara yang menjalankannya untuk dapat terpilih kembali. Beliau ini sudah kemana-mana sebagai dubes, ilmuwan intelektual politik ternama gitu ya, tahu betul bahwa gentong babi ini efektif. Ya, pork barrel politics itu ya. Jadi tinggal kemudian diselidiki dalam hak angket, tidak ada permasalahan. Jangan terbalik, kita berpikir untuk memperbaiki sistem pemilu dan sistem partai politik, tapi kita tidak pernah mengetahui masalahnya di mana. Hak angket tujuannya salah satunya itu, mengetahui apa masalah sesungguhnya dalam proses penyelenggaraan pemilu kita kemarin itu. Kenapa tiba-tiba ada proses yang sedemikian rupa dipertanyakan oleh publik? Ini semua video soal kecurangan, semua video soal penyimpangan perlu dipertanyakan. Jangankan soal itu. Di Bang Kodari baru lihat kayaknya videonya di X gitu ya, dan Instagram ya. Ada video perayaan ulang tahun ketua KPU dengan partai-partai. Yang kebetulan yang terlihat kamera adalah partai kubu 02. Kecuali partainya Bang Fahri, nggak diajak lagi kayaknya. Terjadi perayaan ulang tahun. Bagaimana etik penyelenggara pemilu ya, yang mestinya menjaga perasaan pemilih agar marwah proses penyelenggaraan terus terjaga. Ternyata abai terhadap nilai-nilai itu. Butuh nggak diketahui apa yang sebenarnya yang terjadi? Jangan-jangan angle kameranya yang salah. Sehingga melalui hak angket kita bisa ketahui kebenaran apa yang sedang terjadi. Jadi bagi saya bukan 01 dan 03 yang takut dengan hak angket ini sepertinya. Pak Datuk, 02 yang sedang mencari-cari jalan agar hak angket ini tidak terjadi. Nah, kalau ingin tahu ramalannya, mari kita tanya Bang Kodari nanti. Baik. Apa yang sedang terjadi sesungguhnya di balik layar. Tetapi hak angket ini sesuatu yang mesti ada secara konstitusional, ada di undang-undang, mekanismenya diatur, dan mestinya partai-partai melakukan ini secara terbuka. Sebelum sakwa sangka Bang Fahri bahwa hak angket itu tidak akan terjadi, itu berani betul menyatakan bahwa partai-partai oposisi sebenarnya tidak ada gunanya, dan yakinlah bahwa ini akan selesai dengan jalur damai. Jalur damai seperti apa? Nah, saya agak khawatir kalau ini jalur damai ya. Bang Haris persis sama dengan saya, berharap betul kita punya oposisi. Catatan sejarah mengatakan kalau PDIP menjadi oposisi itu lantang dan nyaringnya betul-betul sesuai dengan aspirasi publik. Nah, sekarang mari kita mau lihat dulu. Di khusus hak angket ini, suara nyaring dan lantang itu bisa dibuktikan atau tidak. Atau jangan-jangan berhentinya hak angket ini juga soal ibu dan anak. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena memang saat-saat ini dipenuhi dengan dinamika-dinamika yang ada, dan kita sulit untuk melihat dan memandang nilai-nilai kehidupan kedepannya. Nah, pada kesempatan kali ini apa yang disampaikan oleh Bung Ferry Amsari itu bertujuan untuk memberikan nilai citra positif ya, supaya masyarakat tetap memandang baik seorang pemimpin-pemimpin dunia ataupun pemimpin negara yang memang Indonesia saat ini sulit untuk dipercaya presidennya. Nah, dikatakan di sini bahwa ketika terjadi sebuah kehausan kekuasaan yang dilakukan oleh para penguasa yang menghalalkan banyak cara, bahkan itu dengan secara terang benderang, teman-teman, tanpa ada filter-filternya. Ya, maklum aja, hanya tamat SMP, SMP-nya di
karbit, ijazahnya diragukan sama seperti bokapnya ijazah palsu. Ya, salahnya partai politik sehingga punya wapres kayak begini. Nah, kenapa kita mempunyai wapres yang kurang tepat? Ya, itu karena mungkin ada banyak hal dan faktor yang membuat hal tersebut. Karena orang-orang yang haus kekuasaan tadi, sehingga orang yang terpilih pun bukan orang yang tepat. Nah, saya sangat mendukung pemikiran atau pendapat Mas Adi Praetno kalau bangsa ini maju, etika politik harus dijaga, sangat penting untuk pencerahan masyarakat. Semoga Mas Adi dapat selalu menjadi orang-orang yang baik, yang mewujudkan suatu keadilan, menjadi garda terdepan dalam hal itu. Nah, kalau perlu wapres ganti saja, karena yang tidak mampu mungkin setelah evaluasi 100 hari. Bagaimana DPR dan MPR kok pada diam saja, tapi akan dihargai orang. Apabila mau mengajukan permohonan untuk mundur karena tidak sanggup dengan beban kerjanya, silakan saja lakukan hal sedemikian, ya. Karena kita udah mulai capek akan hal ini, kita udah mulai gerah dengan seluruh tindakan yang ada. Nah, teman-teman, kita kasihan sebenarnya kepada Gibran yang memang sudah terlanjur terpilih sebagai wakil presidennya Prabowo. Tentunya terpilihnya Gibran sebenarnya itu karena dukungan keras yang dilakukan oleh seorang Jokowi dalam memenangkan anaknya. Nah, puaslah kaum 58% punya wapres seperti ini. Maka setiap 5 tahun sekali diterima saja. Sebetulnya malu kepada negara lain karena memiliki kapasitas wakil presiden yang cuman seperti itu. Jadi kita agak-agak malu. Jadi segala tindakan yang dilakukan saat-saat ini oleh segala cara yang dilakukan oleh politisi-politisi dalam memperjuangkan orang-orang yang mereka dukung itu, itulah yang merusak demokrasi, yang membuat demokrasi kita sudah tidak sehat, yang membuat demokrasi kita sudah tidak bisa dipercaya lagi. Makanya dalam hal ini kita sebagai masyarakat Indonesia tetap hati-hati, waspada, supaya negara kita tetap dalam lindungan Tuhan. Tidak ada lagi orang-orang yang membuat gerakan radikal, membuat gerakan-gerakan yang kurang etis dan kurang layak untuk ditonton. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen dimanapun Anda berada, teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.